Coba survei real data di lapangan Bang, pemilik MBG, berapa yang punya perseorangan yang bukan keluarga pejabat, ASN, artinya benar-benar UMKM yang katanya pro UMKM. Oke, saya juga tidak menyalahkannya Bung pemburu madu. Nah ini pemburu madu ini madunya enak banget. Karena saya sudah merasakan berkali-kali madunya dan asli madunya memang benar-benar diburu sama Bung Rojab ini. Jadi gini, jadi memang faktanya saya setuju karena dana investasinya itu terlalu besar. Karena ada investasinya sampai miliaran. Memang inilah yang terjadi perlambatan MBG menurut saya. Makanya pemerintah perlu melakukan evaluasi, koreksi terhadap program ini menurut saya. Jadi kalau ingin melibatkan UMKM dalam sisi dapur misalkan bisa saja diberikan jatah dapur itu bukan yang langsung 3.000. Misalkan melayani dapur hanya 100 orang. Kan ada sekolah-sekolah yang sekolah kayak TK, PAUD ya kan. Kayak ada sekolah SD yang siswanya hanya 100 orang, 150 orang. Saya yakin usulannya Bung Pemburu ini bagus ini pemerintah untuk mendengarkannya. Jadi tidak semua harus misalkan dapur ini harus yang besar ya, langsung garap yang 3.000, garap yang 2.500 ya kan. Tapi kan bisa saja garapnya yang dari yang kecil sehingga bisa berbagi dengan UMKM, ya tinggal di monitoring atau diberikan pendampingan, dapurnya harus bersih sesuai dengan standar kebersihan dan lain sebagainya. Karena ini kan penting juga. Walau bagaimanapun juga ingin memberdayakan UMKM, betul, setuju, tapi kan juga harus bersih. Nah, tinggal dapurnya harus bersih. Nah, siapa UMKM yang bisa terlibat? Misalkan dengan dapur yang sudah ada, dia tinggal menambah peralatan untuk pelayanan 100 atau 200 orang per hari. Itu kan lumayan. Saya setuju itu. Dan faktanya memang di lapangan real hari ini ada memang beberapa oknum-oknum yang bermain di sana. Yang titik-titiknya itu ya banyak saya dengar ya. Kemarin ada teman saya di Magetan itu titik-titiknya udah bayar 25 juta di depan katanya kan. Ya itu sebenarnya ya karena dia tidak tahu prosesnya saja. Nah makanya perlu hati-hati ya. Buka titik. Kalau perlu itu ya titiknya belum terbuka udah bayar itu kan banyak yang ketipu, betul itu, banyak yang ketipu, tidak hanya di Magetan, ada di Lampung, ada di beberapa tempat ketipu semua yang ngaku-ngaku kenal orang BGN kemudian titiknya dikasihkan. Nah yang saya maksud dengan UMKM, saya ada komen di sini, UMKM itu yang dilibatkan adalah seperti saya kan UMKM ya, jadi saya mensuplai bahan dapurnya. Nah contohnya saya mensuplai susu, kemarin susu Indomilk ya kan, susu Indomilk, kemudian susu Diamond, kemudian susu Ultra, kemudian kita juga ada masukan Sunkara, saus, macam-macam lah kita kemarin dapat dapat SPK dari Muhammadiyah di Yogyakarta. Nah, jadi kemudian juga yang terlibat kan juga sayur-sayur itu kan Muhammadiyah itu keren dari petani-petani Muhammadiyah Jatam ya. Itu yang diambil dari sana sayur-sayurnya ya kan. Kemudian juga kayak ada pesanan ikan, ikan lele, kemudian ikan nila, itu kan UMKM lokal yang dipakai ya kan. Kalau ayam sih jelas karena sekarang ayam itu kan juga ambil di pasar keterbatasannya. Misalnya kalau satu hari ada 3.000 siswa, 1 kilo itu misalnya ada potongan 10 saja, misalnya udah 300 kilo tuh. Nah 300 kilo per day siapa yang kuat? Nah bahkan RPA ya kan. Nah kemudian kalau RPA kerjasama atau dia kerjasama dengan beberapa pedagang untuk mensuplai, cuman kan harus tahu juga kualitasnya. Jangan sampai melibatkan UMKM ini tapi kualitas ayamnya juga bahaya, nanti keracunan lagi, yang dia yang salahkan dapurnya lagi kan gitu. Makanya pengawasan dapur itu juga penting, kepala dapurnya. Dan memang fakta juga beberapa tim-tim dapur yang orang SPPI itu kan memang kadang-kadang orang baru ya, ahli gizi baru, kemudian kepala dapurnya juga nggak bisa masak ya kan, karena baru di training 3 bulan 6 bulan. Nah mestinya ini juga jadi evaluasi dan koreksi, harusnya setidaknya di dapur itu ada salah satu tukang masak yang memang sudah pengalaman. Misalnya menggarap 3.000 catering per day ya kan. Nah ini jadi evaluasi, kalau saya ini saya setuju ini harus dievaluasi juga BGN-nya. BG-nya kan, jadi setidaknya di dapur ini ada yang pengalaman 1 sampai 3 orang lah untuk menggarap masak misalkan untuk 3.000 siswa.
Nah, hanya saja mungkin beberapa masakan-masakannya ini kan udah harus bergizi ya. Nah, ini memang membutuhkan seorang koki yang pinter masak dengan racikan bumbu yang tidak banyak mecinnya, karena nggak boleh pakai mecin kan, nggak boleh pakai micin kan. Nah, jadi kan gimana rasanya ini ketemu sama anak-anak. Nah, saya melihat beberapa hal itu misalnya kayak misalnya MBG-nya itu burger. Anak-anak kan suka spaghetti, mie ayam. Nah, walaupun mie nggak boleh sering-sering kan, mie ayam misalnya sekali seminggu atau sekali 2 minggu misalkan. Spaghetti juga karena kan rotinya itu kan gandum kan, mengandung manis yang banyak, kandungan manisnya terlalu tinggi misalkan, hanya berapa kali dalam sekan, nggak mungkin setiap hari burger, padahal mungkin anak-anak suka gitu loh. Nah, memang ini tantangannya sangat luar biasa. Tantangannya sangat luar biasa. Dan saya setuju memang menyeragamkan selera anak itu kan tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi ini menurut saya harus dicoba dan dilakukan. Di beberapa negara-negara yang lain, itu kan sukses ya kan. Nah, apakah semua masakannya disukai anak-anak? Ya belum tentu. Nah, kita harus mencoba membiasakan anak-anak dengan makanan-makanan bergizi seperti itu. Di sisi lain juga, ini juga pembelajaran bagi para chef-chef atau tukang-tukang masak di MBG ini, mereka meningkatkan, mengupgrade skill mereka kan gitu. Nah, mungkin kepikiran saya adalah usulan saya Pak Prabowo, Mas Gibran, kalau bisa memang dapur-dapur ini di-training oleh chef-chef gitu loh, di-training, diterjunkan dalam satu titik tertentu, mereka di-training, ditarik satu, di-training nih. Mereka chefnya itu bagaimana mengolah, memasak makanan yang sehat, bergizi dan bersih dan sebagainya, dan rasanya itu memang disukai sama anak-anak kan misalnya gitu. Contohnya misalnya kalau kayak nasi, ya nasi itu kan bisa saja jangan langsung plek gitu kan, misalnya ada bentuk-bentuk figur gitu misalnya kan, bentuk-bentuk figur kan untuk anak-anak TK atau anak SD itu bentuk figur kan mereka senang ya kan. Anak SD kelas 1 sampai kelas 3 itu kan mereka senang ada bentuk-bentuk figur ya kan. Nah, atau ya kalau nugget itu kan sering-sering nggak boleh ya, misalnya ayam dibentuk itu kan memang butuh proses juga. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa diimprovisasi oleh para koki yang ada di MBG. Ini memang sekali lagi butuh waktu, tidak bisa langsung sekonyong-konyong semua bisa beres dan selesai. Tapi setidaknya Pak Prabowo, pemerintah mencoba melakukan upaya-upaya itu. Dan untuk para pemain-pemain yang selama ini, sebenarnya ini bukan rahasia ya. Bukan rahasia, ini di mana-mana udah ketahuan itu loh. Ada memang oknum-oknum yang memanfaatkan BGN ini titik-titiknya, mereka ngomong ini saya bisa bantu, kemudian tapi harus masuk peralatan dari saya, kemudian omprengnya dari saya, kemudian saya minta presentasinya segini dan sebagainya. Itu ada memang oknum-oknum ya kan. Oknum-oknum. Ya, itu bukan rahasia lagi, itu sudah umum. Ya, Indonesia ini masih Indonesia. Jadi walaupun program pemerintah itu bagus, tetap saja ada yang memanfaatkan. Nah, bagaimana dengan orang-orang, misalnya orang partai, DPR sebagainya menggarap dapur? Bagi saya sih is oke aja. Selama dapurnya berjalan, kemudian ekonomi bergerak. Anda bisa bayangkan satu hari itu uang berputar untuk dapur itu 10 juta. Berarti 10.000 dikali 3.000. Berarti 30 juta uang bergerak per day, per dapur ya. Nah, kalau sebulan berarti 45 juta, 450 kan 45 juta dikali 20 hari, 900 juta bergerak dalam satu bulan untuk satu dapur. Ya kan? Nah, menurut saya ini sangat baik. Apalagi kalau dalam satu daerah ada 100 dapur, tinggal dikalikan aja 900 juta dikali 100 dapur. 900 juta dikali 10 dapur 9 miliar. Berarti 90 miliar bergerak dalam satu bulan, dan ini uang akan mengalir di daerah. Karena kan oke lah yang 2 jutanya masuk ke yayasan kan, tapi yang 13 ribunya itu kan ke masyarakat, yang 3 ribunya untuk karyawan, tenaga kerja, yang 10 ribunya buat pengadaan bahan baku, bro. Gitu, bro. Semoga berkenan.